Halo guys, pada video kali ini gue akan nge-share pengalaman gue ngedit di ST. Apa sih kelebihan atau apa sih susahnya ngedit di ST itu? Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Selamat datang di ST Media dengan gue Eko. Ya, ini pertama kalinya gue nge-host di ST ya kan. Sebenarnya sih gue nggak mau, cuman ya sesekali nggak apa-apa kali ya. Oke, pada video kali ini sebenarnya gue cuman mau nge-share doang sih pengalaman gue, atau lebih tepatnya workflow gue selama jadi editor di ST Media ya. Sebelum gue ngedit, pastinya harus ada video yang harus gue edit ya kan. Nah, Erwin sama Aldi harus syuting dulu tuh. Oke, sekarang mereka udah kelar syuting tuh. Nah, sekarang waktunya nge-backup dan nge-proxy video. Ngapain bang di proxy? Iya, soalnya biar ngeditnya itu jadi lebih enteng. Kalian udah tahu kan kalau ST itu filenya 4K, dan sehubungan juga PC editing ST yang sekarang ini udah mulai lemot nih. Oke, di sini gue pengen ngasih tahu nih cara nge-proxy buat kalian yang belum tahu. Nih udah masuk nih projectnya nih. Kayak ini misalkan nih satu project nih, project yang mau diedit. Nah, ini kan filenya 4K nih. Misalkan komputer kalian nggak kuat ngedit file 4K, bisa pakai proxy nih biar jadi kuat. Caranya itu masuk ke project, terus pilih file yang pengen kalian proxy. Contohnya di sini kan kameranya 4K nih. Gue pengen jadiin 1080. Caranya itu klik kanan. Ini dalamnya ada file 4K-nya nih. Klik kanan, terus proxy, terus create proxy. Nah, di sini format karena bawaannya itu H264, jadi biarin aja ya. Nah, di sini pengen dijadiin resolusinya jadi lebih rendah nih, jadi dipilihnya itu low. Terus next original media, ini pilihnya yang next original media, jadi ditempatin di folder yang sama kayak folder destination filenya itu di save. Oke, ini oke aja. Set. Tunggu lagi proses. Nah, di sini dia nge-proxy-nya itu pakai media encoder ya. Di sini. Nah, ini lagi ngeproses nih, lagi masukin ke media encoder. Nah, misalkan kalian udah nge-proxy itu udah kelar semua. Nah, di sini ada ini nih. Ada toggle proxies. Ini di sini harus diaktifin dulu nih. Misalkan belum aktif, caranya itu ada tambah di sini button editor, terus cari icon ini nih, toggle proxies. Tadinya belum ada. Kalau misalkan belum ada, dicari dulu. Nah, ini nih, diseret sini. Oke. Nah, ini belum aktif nih. Ini jadi masih file 4K nih tuh. Jadi masih agak lemot ya. Nah, kalau misalkan mau aktifin ini tinggal diaktifin ya sampai biru gini. Set. Nah, misalkan kita zoom, bakal file proxy itu bakal jadi lebih pecah. Soalnya kan 1080, kalau file originalnya itu kan 4K. Nah, ini file asli. Terus yang ini file proxy-nya, nah, ketahuan tuh. Jadi ini sebenarnya proxy cuma buat preview di Premiere doang sih, biar jadi lebih ringan lah. Kalau misalkan ngerender pas udah kelar videonya terus di render, itu nggak bakal 1080, itu bakal original filenya 4K gitu. Paling segitu aja sih untuk cara nge-proxy. Balik lagi ke video utama. Jadi misal kalau satu video itu nggak di-proxy, ngeditnya bakal lama banget dah, saking lag-nya. Setelah video di-proxy, bakal jadi lebih enteng nih. Dan setelah itu gue udah bisa nyicil-nyicil editing nih, kayak nyicil-nyicil talking head-nya dulu gitu. Biasanya B-roll akan menyusul nih, ya tergantung. Kalau misalkan videonya itu video Aldi, Cimeng B-roll. Kalau misalkan Erwin sekarang B-rollnya. Tugas gue pada saat itu gue tinggal nunggu aja sih. Kalau misalkan video yang talking head udah kelar. Kalau misalkan udah kelar nih nyusun talking headnya tapi B-rollnya belum ada, gue biasanya nyelingin nih sama jualan. Kalau mau ngecek apa yang gue jual bisa cek di sini nih. Nah, kalau B-rollnya udah ada, baru udah gue lanjut ngedit sambil lihat script tentunya. Lama waktu biasanya gue ngedit biasanya tergantung sama videonya sih. Kalau video unboxing paling cepet 1-2 jam sih. Cuman kalau review-review biasa itu 3-4 jam. Kok lama bang? Iya, biasanya gue kalau ngedit itu suka selingin sama scroll sosmed atau nonton video dulu ya kan. Agak bosen sih kalau misalkan berjam-jam sambil ngeliatin Premiere terus. Butuh refreshing. Nah, oke, mungkin sekarang gue mau ngasih tips kali ya yang biasa gue lakuin biar ngedit itu jadi lebih mudah. Oke, poin yang pertama, karena PC ST suka nge-lag atau suka ngehang tiba-tiba, jadi tips pertama adalah gue ini nyepetin autosave-nya nih. Caranya ada di sini, preference, general, terus autosave. Set. Nah, biasanya di sini 15 nih. Gue jadiin ini aja 5 menit. Soalnya kalau misalkan udah kasihkan ngedit nggak berasa cuy. Udah tahu-tahu demo kelar, tahu-tahu PC ngehang tuh. Sering banget tuh gue tuh. Itu yang poin pertama tuh. Oke.
poin yang kedua, ini gue nggak terlalu ini sih ngaruh poin kedua, cuman poin kedua ini membuat gue jadi lebih mudah ngeditnya, yaitu adalah ngasih label di setiap apa ya, pokoknya di kayak beda segmen gue kasih label. Contohnya kayak ini nih, video slider Aldi yang challenge Kak sama Cimeng ya kan. Di sini kan Aldi ada talking head, warnanya biasa nih. Nah pas di sini, set udah masuk sini, ini udah mulai vlog Cimeng nih. Set gue kasih warna violet untuk bedain dengan yang talking head yang di studio utama. Kalau yang kuning sini, ini vlognya Seka nih. Nah ini tujuannya untuk mempermudah juga nih, misalkan kalau misalkan Aldi, misalkan gue kalau misalkan di ini poin ini gue bingung nih poin Ska tuh yang warna kuning poin Ska coba dicek dulu. Nah dia jadi gampang tuh, daripada kalau warnanya semua sama harus dicek satu-satu tuh ribet gitu. Tips yang ketiga nih, karena terkadang B-roll itu suka shaking nih atau kurang mulus lah, jadi biasa gue kasih ini nih efek web ini nih, efek ini nih. Nah, kita lihat dulu nih sebelum dikasih efek kayak gimana. Tuh, kayak agak nggak mulus ya. Coba kita kasih efeknya itu, efek nih. Set. Kita tunggu dulu sampai kelar. Oke, udah kelar nih dikasih efeknya nih. Nah, kita lihat perbedaannya kayak gini nih. Oke, poin yang terakhir nih atau tips yang terakhir ini tips yang paling penting nih. Jadi di setiap B-roll ST itu kameramen biasanya ngasih note nih, voice note di setiap B-rollnya. Misalkan si Aldi atau si Erwin lagi nge-review mouse, terus lagi ngomongin grip nih. Nah terus si yang B-roll nih atau kameramen Cimeng atau Ska ngasih voice note nih di shootnya, kok ini B-roll grip. Nah kalau misalkan penasaran nih kayak gimana, kayak gini nih. Ini build quality-nya masih terasa plastik banget, emang terasa plastik banget. Ini inputnya dia cuma bisa pakai colokan doang, belum ada buat baterai. Oh. Kok ini tambah-tambahan buat hotkey puck-nya? Nah, anggap aja video udah kelar nih. Nah, sebelum gue render, biasanya Erwin sama Aldi preview dulu nih, apakah udah sesuai dengan yang mereka mau apa belum. Kalau misalkan belum, biasanya ada revisi-revisi dikit nih, nggak apa-apa lah. Kalau ngomongin kendala saat ngedit, biasanya sih kayak kekurangan shoot B-roll sih. Nah, kalau misalkan udah gini, biasanya Cimeng atau Ska langsung ngambil B-roll yang kurang sih. Ya, paling sama PCST sih yang udah mulai agak lemot. Jadi kalau mau preview gitu, biasanya harus nunggu tuh beberapa detik. Padahal udah di proxy. Kadang itu sih yang buat lama proses ngedit. Dalam satu minggu biasanya per hari ada video yang gue edit sih. Jadi minimal satu hari itu ada satu video. Dan misalkan kalau udah kelar, besoknya langsung upload deh. Udah sih, paling itu aja pengalaman yang gue pengen bagiin ke kalian selama jadi editor di ST. Semoga aja bermanfaat ya buat kalian. Semoga. Oke, itu aja pengalaman gue yang gue pengen bagiin ke kalian selama gue ngedit di ST ya kan. Kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat, boleh nih like, boleh share, atau subscribe ya kan, nggak rugi kok. Nah, kalau misalkan ada kritik nih atau pertanyaan mengenai editing, boleh nih komen di kolom komentar. Nanti insya Allah Ska atau Cimeng yang jawab. Oke, paling itu aja. Di depan kamera ada gua Eko, selaku editor dan nyoba jadi host nih. Dan di belakang kamera ada Cimeng yang membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. And action. Oh. Taruh jangan di roll dulu dong. Oke, pada video kali ini gue sebenarnya cuma mau nge-share doang sih pengalaman gue, atau lebih tepatnya workflow kali ya. Workflow gue sebagai taruh kak, jangan. Ya sebelum gue ngedit harus untokin headnya tapi B-rollnya belum ada. Biasanya gue selingin sama jualan sih kalau mau ngecek juga. Lu jangan bereaksi dong. Ngapain? Jangan lupa untuk share, like. Kalau misalkan jangan lupa untuk share, like dulu ya. Kalau misalkan menurut kalian ini oke, itu dia pengalaman gue ngedit di ST. Kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya kan. Dan nah, misalkan kalau ada komen nih, kalau mau ada komen atau kritik atau pertanyaan, boleh nih di kolom komentar. Nanti Ska atau Cimeng lah yang jawab lah.
Ulang-ulang. Mengenai